Saluran darah merupakan sumber kehidupan kerana ia membolehkan darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sisa buangan badan sepanjang hayat kita. Jumlah kepanjangan saluran darah secara purata ialah 160,000 kilometer. Kepanjangan ini cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2.5 kali. Sisa buangan dalam darah seperti lipid darah dan gula darah akan mula berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk plak pada dinding saluran darah. Ini mengakibatkan saluran darah menjadi semakin tegang, kurang anjal dan rapuh. Sebahagian plak mungkin akan tertanggal dan membentuk gumpalan darah yang akan mula menyekat saluran darah. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung perlu mengepam lebih kuat lantaran meningkatkan tekanan darah. Ini akan merosakkan saluran darah. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke otak, lama-kelamaan sel otak akan mati. Ini mungkin akan menyebabkan strok sekiranya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Nanang Yuliono. Kali ini saya ingin menjelaskan NSTM yang bisa mengikat minyak jenuh yang sebagai sumber penyakit degeneratif. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir 99% orang di Indonesia itu terkena penyakit kolesterol tinggi. Karena rata-rata orang di Indonesia itu suka makanan yang digoreng daripada direbus. Kita itu lebih suka makan ayam yang digoreng daripada direbus. Begitu juga makan tahu dan tempe, lebih suka yang digoreng daripada direbus. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita itu sudah makan minyak. Efek dari makanan yang digoreng artinya adalah setiap makanan yang kita makan itu pasti digoreng. Kita makan makanan digoreng itu berasal dari orang tua kita, dan orang tua kita berasal dari kakek dan nenek, dan yang sekarang kita turunkan kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka semakin lama darah kita itu semakin mengental, dan ini yang menyebabkan kolesterol tinggi dan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Ini adalah faktor resiko usia 40 sampai dengan 60 ke atas itu adalah faktor resiko penyumbatan pembuluh darah. Karena itu fungsi NSTM ini ada sebagai penghancur kolesterol. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama adalah ini adalah ibaratkan darah kita sewaktu masih kecil, darah belum kemasukan minyak yang berasal dari gorengan. Seiring berjalannya waktu, kita makanan gorengan, ini minyak masuk, nah sedikit-sedikit, nah campur ini masuk. Nah, sampai usia sekarang ini, misalnya kita makan minyak dari kecil usia 10 tahun, dan sampai sekarang usia 30 tahun, berarti 20 tahun kita itu memasukkan minyak dalam tubuh kita. Dan fungsi NSTM ini adalah sebagai penghancur minyak yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya kita tetes lagi. Kita tetes. Nah, ini minyak berjatuhan ini. 2 tetes. Dekat lagi. 3 tetes. Nah, minyak ini berjatuhan. Fungsi dari NSTM ini adalah mengikat minyak dan melarutkannya ke dalam air.
dan nanti keluar melalui feses ataupun urin. Kalau kita tiap hari mengkonsumsi NSTM ini, maka pelan-pelan darah kita itu akan bersih. Air yang kita konsumsi setiap hari itu, apakah cukup mineralnya untuk kebutuhan kita? Untuk itu, kita akan mencoba dengan alat tester ini. Kita ambil air mineral, kemudian kita uji coba dengan alat tester ini. Selanjutnya, apakah air mineral ini bisa menyala? Kita uji coba. Tidak menyala. Kedua, juga tetap tidak menyala. Tiga, berarti air yang kita minum ini tidak ataupun mengandung mineral, tapi sedikit, sehingga kurang untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Oleh karena itu, kita akan coba dengan NSTM ini 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita aduk. Coba. Nyala banget. Nah, ini adalah NSTM ini terbukti mempunyai kandungan mineral yang sangat baik dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya, NSTM ini bisa melarutkan racun yang ada dalam tubuh kita. Artinya adalah kalau kita tiap hari mengkonsumsi NSTM ini, maka racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan larut dan keluar melalui feses ataupun urin. Kita coba dengan obat luka. Nih, virus masuk, penyakit masuk, kuman masuk, kemudian kita aduk lagi. Kita aduk lagi. Jernih. Inilah alasan saya untuk mengkonsumsi NSTM. Untuk selanjutnya, apakah air mineral yang kita konsumsi itu juga bisa melarutkan racun yang sudah ada di dalam tubuh kita? Untuk itu, kita akan coba untuk memakai obat luka. Ini air mineral dan kita minum. Selanjutnya kita teteskan obat luka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 saja. Untuk selanjutnya kita aduk. Selanjutnya kita pakai mie instan untuk membuktikannya apakah air yang kita minum itu bisa melarutkan racun dalam tubuh kita. Banyak tambah 2. Kemudian kita larutkan ke dalam air mineral yang kita konsumsi setiap hari. Kita celupkan.
tetap hitam. Dan apakah NSTM ini bisa melarutkan racun yang ada di dalam tubuh kita? Kita coba lagi. Tadi nih. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah dikasih NSTM. 1 teguran. Tinggal sedikit lagi. Bisa kita tambahkan 5 tetes lagi. Tadi sudah 5 tetes, kita tambahkan 5 tetes lagi. NSTM 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 tetes. Kita aduk-aduk. Aduk lagi. Bersih. Nah, NSTM ini bisa melarutkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau tiap hari kita mengkonsumsi NSTM, maka darah yang ada dalam tubuh kita itu bersih. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana peran NSTM ini dalam tubuh kita sebagai bioelektrik atau fungsi-fungsi saraf dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu, kalau kita ambil sehat, dalam tangan digerakkan, mungkin kaki digerakkan, ataupun dalam tubuh kita itu digerakkan, itu terjadi penghantar listrik atau saraf itu saling bersentuhan. Apabila orang yang sudah menderita penyakit degeneratif seperti stroke, mungkin gangguan dalam tubuh yang lainnya, ataupun mungkin itu ada bagian tubuh yang trouble, sehingga saraf biolistrik yang ada dalam tubuh orang tersebut itu trouble atau tidak berfungsi dengan baik. Lah, kali ini saya ingin menjelaskan peran NSTM ini terhadap bioelektrik ataupun saraf yang ada dalam tubuh kita. Untuk itu, kita uji coba dengan alat starter ini. Ini nyala dengan sempurna. Ini ibarat dalam tubuh kita itu sehat. Di tangan, mungkin tangan bisa digerakkan, mungkin badan digerakkan dengan sempurna. Nah, bagaimanakah kita itu peran NSTM ataupun berapa jumlah NSTM yang kita butuhkan untuk mencapai lampu seperti ini? Nah, untuk yang pertama adalah kita pakai dengan air mineral. Yang kedua adalah apakah air mineral itu bisa menyala seperti lampu ini? Kita uji coba. Tidak menyala. Untuk yang pertama, kita teteskan 1 NSTM. Kemudian kita aduk. Kemudian kita uji coba dengan alat teter ini. Nyala, Pak.
tapi sedikit. Kita coba dengan 2 tetes, tambah 1 tetes lagi. Kemudian kita aduk lagi. Nyala, lebih terang dari yang 1 tetes. Untuk yang ketiga, selanjutnya kita teteskan yang ketiga. Tadi 2, sekarang tambah 1, berarti 3 tetes. Kita uji coba lagi. Bisa nyala, lebih terang dari yang 2 tetes. Untuk selanjutnya kita coba dengan 5 tetes, berarti kita tambah 2 tetes lagi. 1, 2, berarti sudah 5 tetes. Kita uji coba. Nyala, lebih terang dari yang ketiga. Nah, kita lanjutkan dengan 7 tetes. Berarti 5 ditambah 2. 1, 2. Kemudian kita aduk lagi. Terang, lebih terang dari yang 5 tetes. Untuk selanjutnya kita teteskan dengan 10 tetes. Tadi sudah 7, sekarang tambah 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian kita aduk lagi. Nyala dengan sempurna. Kita coba lagi. Ya, nyala. Kita tes lagi dengan. Nah, untuk begitu juga dalam tubuh kita. Peran NSTM itu adalah kita awali dengan dari yang 1 tetes, 3 tetes, 5 tetes, 7 tetes, sampai 10 tetes.